Oke, selamat siang Tribuners. Bersama lagi saya dengan saya reporter Tribun Lampung, Boy Saputra. Pada siang hari ini kita akan mencari secara khusus Bapak Anwar Sanusi, yakni guru besar dari kampus IIP Dharma Jaya yang bahwasannya kemarin baru saja dikukuhkan sebagai guru besar pertama di kampus biru kampus Dharma Jaya. Bagaimana saya mewawancara secara khusus dengan Bapak Profesor Anwar Sanusi, berikut cuplikannya. Selamat siang Pak Anwar. Selamat siang. Iya Pak Anwar, kita pengen tahu nih bahwasannya ini kan kita sebagai guru besar pertama di Dharma Jaya yang merupakan kampus yang sangat konsentrasi dengan bidang pendidikan ya Pak ya. Mungkin bisa dipakai masker ya Pak untuk mengedukasi masyarakat juga Pak. Iya. Pak Anwar, pertama kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Pak respon dari keluarga besar, kemudian hingga rektor, sivitas akademika, bahwasanya kita setelah dinyatakan sebagai profesor di kampus Dharma Jaya dengan perdana nih Pak. Seperti apa Pak responnya Pak? Oke, terima kasih. Bagaimana kita ketahui bahwa jabatan guru besar itu kan jabatan tertinggi dalam bidang akademik. Iya. Tertinggi dan semua orang yang tergabung dalam komuniti edukasi atau tenaga pengajar perguruan tinggi pasti mendambakan gitu. Yang pertama tentunya saya mulai dulu dari Sivitas Akademika atau dari Institut Informatika Dharma Jaya di luar ekspektasi saya. Agak kuat Pak ngomongnya Pak. Iya. Bahwa saya kebetulan dengan jalan yang begitu melelahkan dan panjang, saya bisa mencapai hal ini atau di terbitnya SK guru besar saya, usulan saya diterima oleh pemerintah hingga saya mendapat gelar ini. Tentunya bukan saya saja yang merasa ini bangga, tapi juga merupakan kebanggaan dari Institut Informatika Dharma Jaya karena saya adalah yang pertama. Dengan yang pertama ini artinya menjadi role model atau menjadi contoh bagi yang lain karena tenaga-tenaga pengajar yang lain juga sudah memenuhi persyaratan atau kompetensi atau kemampuan yang mumpuni dan juga lebih dari saya, tapi karena saya lebih dulu jadi ini akan menjadi role model bagi yang lainnya atau menjadi motivasi bagi yang lainnya. Tidak mustahil itu akan ini. Dan kepada terutama adik saya Dr. Haji Firman MBA, dia tahu persis gitu bagaimana perjalanan perjuangan saya sehingga saya itu beban saya selama ini kan saya diberikan jabatan struktural seperti dekan Fakultas Ekonomi ya, tapi karena saya sementara memproses untuk guru besar itu maka saya dipindahkan gitu, dikurangi beban dan tanggung jawab sehingga saya bisa konsen gitu. Alhamdulillah saya tidak menyia-nyiakan itu gitu. Saya tetap berusaha berjuang terus mengadakan pendekatan, mengadakan pendampingan pada yang lain, terus juga saya memantau bagaimana persyaratan-persyaratan khususnya seperti publikasi yang clear dan clean sehingga itu tidak memberatkan lagi untuk bisa memenuhi persyaratan itu. Kemudian keluarga saya pastilah saya sebagai anak yang nomor 6 dari 7 bersaudara, walaupun saya itu dibesarkan oleh lingkungan yang kebetulan saudara saya yang tertua dan yang kedua itu memang sudah, tapi lain bidang, dia merupakan pejuang juga di kalangan, dia tentara. Malah saya punya ponakan itu anaknya kakak saya, ayu saya kandung, itu satunya sudah mayor jenderal. Ya istrinya juga suami istri yang satu kolonel ya. Nah artinya untuk kalangan ini, tapi untuk dunia pendidikan keluarga saya merupakan
satu-satunya yang mencapai ke titik itu. Responnya seperti apa Pak dari keluarga Pak setelah Bapak dinyatakan sebagai guru besar Pak? Respon dari keluarga? Mereka sangat bangga. Termasuk Dan istri ya Pak ya? sangat bangga dan bahagia dan terharu gitu. Butuh berapa lama sih Pak prosesnya sehingga kita bisa menjadi guru besar ini Pak? Perjalanan yang sangat panjang dan Lelah ya Pak ya? 5 tahun. 5 tahun nih Pak ya? Sampai saya sudah boleh dikatakan sampai putus asa saya. Sampai putus asa ya Pak ya? Ya, berapa kali dipulangkan, dikomentarin, gitu. Dianggap nggak layak, gitu. Tapi saya, ya dengan kekuatan keyakinan saya tetap gitu. Saya nggak putus asa. Tetap saya, begitu saya ditolak, saya penuhi lagi, saya ajukan lagi. Begitu ditolak, saya ajukan lagi. Sampai pokoknya. Artinya tidak ada usaha yang sia-sia ya Pak ya? Amin. Alhamdulillah ya Pak ya? Itu harus percaya gitu. Kalau itu kita harus yakin. Nah, ada namanya proses dan usaha itu tidak akan membohongi hasil. Betul. Nah Pak, berikutnya Pak, bagaimana sih Pak suka dan dukanya perjalanan Anda menjadi guru besar ini? Terus berapa lama masa menunggunya gelar profesor ini sehingga kita menjadi orang pertama di Dharma Jaya sebagai profesor nih Pak? Nah, 5 tahun nih Pak ya? Suka dukanya apa? Karena kami itu kan berlangsung untuk materi guru besar ini ada 5 orang gitu. Dan saya yang kedua, yang paling lama saudara saya Pak Suhendro, Pak Andi, kemudian ada Dr. Paurani gitu. Dan sama-sama punya peluang yang sama. Tetapi alhamdulillah kok punya saya gitu keluar gitu. Lebih mulus ya Pak jalannya? Ya, saya lebih mulus. Jadi saya bersyukur gitu. Saya bahagia, tapi bukan berarti saya sombong. Artinya tanggung jawab saya akan saya berikan kepada teman-teman semua. Harus sabar dan kita berusaha terus. Kalau dukanya perjalanannya Mas. Karena kita dengan kemampuan yang ada, termasuk di publikasi tulisan ilmiah di skala internasional dan nasional yang berputasi, kalau secara logika, wah saya nggak mungkin gitu, dukanya. Tapi alhamdulillah saya tetap belajar sehingga saya bisa mencapai. Nah, dengan perjalanan yang melelahkan, tapi akhirnya saya dikabulkan. Pak, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi syarat ditentukannya oleh Kemendikbudristek sehingga Anda layak sebagai profesor Pak? Syarat pertama itu adalah pendidikan formal. Mau tidak mau beda dengan dulu. Harus bergelar doktor atau S3. Dengan gelar minimal 2 tahun mengabdi kita bisa. Yang kedua, kita aktif sebagai tenaga pengajar gitu, dan dilengkapi dengan Tridharma pengajaran, Tridharma pengabdian, dan Tridharma bantuan gitu, penunjang. Tapi yang tidak kalah penting sebetulnya penelitian. Penelitian ya Pak ya? Jadi penelitian itu penelitian yang sesuai bidang ilmu, tetapi itu benar-benar dia berkorelasi dengan kepentingan masyarakat umum. Ya. Nah, kemudian Pak, disiplin bidang ilmu apa sih Pak yang Bapak tekuni hingga menjadi guru besar ini dan bisa dijelaskan untuk masyarakat luas tadi? Saya itu manajemen, saya itu ilmu manajemen. Ilmu manajemen ini kan adalah ilmu yang umum, semua disiplin ilmu menggunakan. Sehari-hari ya Pak? Iya, sehari-hari maupun di kalangan akademisi, kalangan birokrasi, kalangan ABRI semuanya, termasuk untuk pejabat-pejabat yang strategis seperti wali kota, gubernur, tanpa memiliki manajemen itu tidak akan mulus menjalankan roda organisasi yang dicapai. Tapi sekarang manajemen yang sekarang dengan yang dulu berbeda. Sekarang manajemen berbeda itu adalah dia konsepnya itu kan fleksibel, tapi manajemen itu bisa berubah. Nah, manajemen yang sekarang yang modern itu tidak bisa dibungkiri, harus terintegrasi betul dengan digital gitu. Itu makanya manajemen keunikannya dia mulai dari rumah makan yang tadinya menggunakan secara manual, tapi mau tidak mau kan harus menggunakan sistem digital pemasarannya kan. Demikian juga untuk barang-barang pertanian. Kalau dulu secara tradisional kita jual ubi aja nggak perlu gitu, nggak perlu. Nah sekarang ini kan harus
bisa melalui akses digital atau serba online. Tapi kalau kita tidak manage dengan baik, ada ilmu manajemen tadi juga tidak akan efektif atau tidak akan optimal peran dan fungsinya atau penggunaannya. Tetapi jangan lupa juga kita harus pandai memfilternya, karena kadang-kadang bisa juga digunakan oleh yang lain. Itu makanya manajemen sangat penting dalam mengelola era digital itu. Sedikit Pak terkait orasi ilmiah yang kemarin Bapak sampaikan, bisa dijelaskan Pak sekelumit yang Bapak jelaskan kemarin? Yang pertama itu manajemen itu terletak pada pengelolaan unsur manusia. Jadi kalau istilahnya negara maju itu ya, dikatakan maju itu asetnya itu sudah bekerja penuh, manusianya santai. Tapi untuk negara berkembang berbeda. Justru yang santai itu adalah asetnya negara berkembang, tetapi orangnya bekerja keras gitu. Itu pemahamannya ya. Itu di negara. Nah Pak, kedepannya kan agar banyak tumbuh guru besar lainnya di lingkungan Dharma Jaya dan kampus-kampus lainnya, apa sih Pak dorongan Bapak agar sivitas akademika yang lain juga termasuk Dharma Jaya bisa mendapatkan gelar profesor juga gitu Pak? Yang pertama itu jangan terlena oleh jabatan strategis, misalnya deka, pembantu rektor 1 atau pembantu rektor 2 segala macam. Tetapi tetap dengan tupoksi kita masing-masing, dijalankan tridharma politik. Jadi untuk menjadi guru besar itu gampang. Kita harus sadar diri gitu, bahwa kita itu ingin menjadi guru besar. Syaratnya 2 tahun itu bisa ngajukan. Setiap 2 tahun sekali, setiap 2 tahun sekali. Kemudian jangan berhenti juga untuk mempublikasi hasil-hasil karya riset. Dan dia kalau bisa terdistribusi dengan baik. Dan 3D fokus ya Pak ya? Iya, dia semua nasional ada, internasional ada gitu. Yang istilahnya kalau akademik ya, yang lokal juga ada, termasuk yang di tempat ini. Yang kita lihat di media Tribunal. Termasuk di media, ini pengabdian, ini pengabdian nasional. Itu nggak boleh kosong. Jadi gaya saya misalnya ada artikel, ada di ini termasuk dihitung. Dihitung. Jadi semuanya poin itu. Berkolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi. Jadi kalau itu terpenuhi semua, insya Allah. Nah Pak, langkah konkret ke depannya setelah Bapak dinobatkan sebagai profesor, apa nih yang akan dilakukan Pak? Kalau lakukan, saya start awal, saya kembali lagi fokus kepada ilmu saya. Kemudian saya akan distribusikan pertama kepada mahasiswa. Yang kedua kepada dosen-dosen yang muda gitu. Yang ketiga tentunya kepada masyarakat. Saya gali dan saya akan kembangkan dan saya distribusikan. Itu yang paling. Nah Pak, pesan dari orang tua Anda apa sih Pak sehingga Bapak sebagai menjadi profesor di dunia pendidikan ini Pak? Pesan saudara saya, tolong katanya, orang tua saya sudah meninggal, tapi diwakili oleh saudara tua saya. Jadi yang pertama ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tetap humble dan jangan sombong. Yang ketiga, kalau berhasilannya satu orang itu tidak cukup, tapi masih banyak yang istilahnya yang di belakang. Ada adik-adik, ada ponaan, itu juga selain diberikan contoh yang dimotivasi atau diajak gitu, dibimbing gitu. Pak, satu lagi Pak. Ya. Pak, menurut Anda dunia pendidikan saat ini khususnya di perguruan tinggi harus seperti apa sih Pak? Ditambah lagi saat ini kan kita dilanda COVID-19 nih Pak. Ya kalau era sekarang, ya kita kan sekarang itu sudah berbeda ya. Kalau dulu syarat pendidikan tinggi perguruan tinggi itu kan ada fasilitas, tapi sekarang fasilitas itu sudah nomor sekian. Yang pertama itu kan model belajar, metode belajar. Jadi baik untuk pengelola perguruan tinggi maupun sebagai tenaga edukasi harus mengembangkan model-model atau metode mengajar yang sesuai dengan kebutuhan. Itu
itu ya itu yang paling pokok. Nah, satu lagi Pak, agar tidak terjadi lost generation nih Pak ya, apalagi kan di masa pandemi COVID ini. Apa sih Pak yang harus dilakukan pemerintah dari sudut pandang Anda sendiri Pak? Nah, menurut saya ya, pada saya sebetulnya lebih cenderung ke ekonomi sebetulnya. Saya memandangnya ekonomi. Jadi pemerintah itu harus meregulasi baik dari sisi pendidikan maupun dari aset-aset negara itu untuk sifatnya menjadikan barang publik. Contohnya begini maksud saya, ini tentunya harus bantuan dari tenaga edukasi dari kalangan pendidik, seperti aset-aset yang katakanlah yang tempat rekreasi ya, itu regulasinya itu harus dikurangi, dikuasai oleh orang-orang yang sifatnya feodal. Ya, ini harus ke publik. Contohnya kayak di Korea Selatan itu, yang tempat seperti Bukit Rani itu kan dia jadi barang publik. Bayangkan di situ kan ada tempat rekreasi, ada industri, ada pendidikan, ada edukasi. Jadi, tapi ini untuk menumbuhkan itu diawali oleh riset gitu. Oke, jadi kata teman tadi harus ada kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, praktisi masyarakat. Tapi kalau agar tidak terjadi lost generation secara umum, seharusnya seperti apa sih Pak pendidikan di Lampung ini Pak? Supaya nggak harus pendidikan. Ya selain dari kita kolaborasi juga ya. Kita menjalankan proses yang ideal, proses yang benar, proses yang benar. Kemudian penyerapan lapangan kerja itu tetap menjadi fokus utama. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ini Pak Anwar. Karena waktu juga sudah menyudahi kita juga di sesi wawancara khusus ini, berharap ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh Pak Anwar, Profesor Anwar Sanusi, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan Lampung ini sebagai lokomotif pendidikan ya PN Lampung ya Pak. Oke, terima kasih Pak Anwar.